أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله غافر الذنب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوب أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما تحب وترضاه وافتح لنا فتوح العارفين بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dalam kajian At-Tafsirul Munir karangan Sidi Syekh Al-Imam Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa 'ulum syuyukhihi wa syuyukhina wa jami' awliya'illahi salihin fid dharain Allahumma amin. Masih tentang suratul Baqarah, dan kali ini kita akan membaca dan menafsirkan beberapa ayat yang dimulai dari ayat 87 dari suratul Baqarah yang berada pada juz yang pertama, yang menjelaskan tentang mauqiful yahudi minar rusuli wal kutubi al-munazzalati, sikap atau pendirian orang-orang Yahudi terkait dengan para rasul, demikian juga kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam penafsirannya, maka insyaallah saya akan mencoba untuk membaca ayat dan terjemahannya secara bebas. Terjemahan bebasnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. Dan sesungguhnya kami telah memberikan kitab At-Taurat kepada Musa, dan kami telah menurunkan juga, menyusuli atau mengurutkan sesudah itu dengan rasul-rasul yang telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, yaitu mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami teguhkan dengan Ruhul Qudus. Yang dimaksud dengan Ruhul Qudus di sini adalah malaikat Jibril. Adapun kata Isa dalam bahasa Suryani artinya adalah As-Sayyid awil Mubarak, seorang tuan atau seseorang yang mempunyai keberkahan. Adapun kata Maryam dalam bahasa Ibrani artinya adalah Al-Khadimah, ya, perempuan yang memberikan pelayanan, demikian juga memberikan bantuan, karena memang Sitina Maryam pada saat itu telah mewakafkan diri beliau sebagai khadimah di Masjidil Aqsa. Ya, beliau telah mengikrarkan diri sebagai khadimah untuk bersih-bersih masjid, demikian juga untuk merapikan seluruh peralatan-peralatan yang digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala atau kami telah meneguhkan diri dengan Ruhul Qudus. Wa qaffaynahu min ba'dihi birrusul. Wa ayyadnahu bi Ruhil Qudus.
Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Dan apakah setelah kami datangkan kepadamu seorang rasul membawa sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginan kamu, kemudian kalian menjadi angkuh, sebagaimana sebagian mereka kalian dustakan dan sebagian yang lain kalian bunuh. Di antara nabi yang mereka bunuh adalah Nabi Yahya, demikian juga Nabi Zakaria, seperti yang telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya. Selanjutnya ayat 88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu qulubuna gulf bal la'nahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'marun." Dan mereka berkata, hati kami telah tertutup. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka karena pengingkaran mereka. Maka sedikit sekali dari golongan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang mereka lakukan dari keburukan, demikian juga pengingkaran serta pembunuhan yang mereka lakukan kepada Nabi dan Rasul, sebab yang mendasar bukan karena hati mereka tertutup, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang telah melaknat mereka sehingga pada akhirnya menyebabkan hati mereka buta dan tidak mampu menerima kebenaran. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum ma kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan ketika telah datang kepada mereka sebuah kitab dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, yang telah mengesahkan apa yang ada di dalam kitab mereka, yaitu kitab Taurat, sedangkan mereka sebelum itu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan atau agar mendapatkan kemenangan atas orang-orang kafir, orang-orang kafir musyrik pada saat itu, dengan kedatangan seorang nabi membawa kitab itu. Maksudnya ketika mereka berperang melawan orang-orang musyrik, ya maksudnya orang-orang Yahudi berperang melawan orang-orang musyrik, mereka senantiasa kalah. Nah, ketika mereka menjumpai dan melihat bahwa di dalam Taurat Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan akan mengutus seorang nabi akhir zaman yang membawa kitab suci Al-Qur'an, demikian juga menyebutkan sifat-sifat dan karakter nabi tersebut, mereka berwasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berwasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kemenangan itu. Dan mereka mendapatkan kemenangan tersebut berkah wasilah mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan ternyata bukan dari golongan mereka, merekalah orang pertama yang ingkar dan juga membangkang, bukan karena mereka tidak tahu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi yang telah dijanjikan dalam kitab mereka dengan sifat-sifat yang telah dijelaskan, akan tetapi disebabkan karena sifat hasad mereka, karena mereka tidak ingin agar nabi akhir zaman itu terlahir dari golongan orang lain selain mereka. Mereka berharap dan berkeyakinan bahwa nabi akhir zaman itu terlahir dari golongan mereka, yaitu keturunan Nabi Ishak. Akan tetapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan apa yang mereka harapkan dan mereka perkirakan, karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlahir dari keturunan Sayyidina Ismail alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Tatkala telah datang kepada mereka apa yang mereka telah ketahui tentang kebenarannya, yaitu kebenaran tentang kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga tentang kebenaran kitab suci yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengingkarinya. Mereka lah
orang pertama yang mengingkari kebenaran tersebut. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menimpakan laknat kepada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang ingkar. Itulah beberapa ayat yang akan menjadi kajian kita atau pembahasan kita pada perjumpaan ini, dan demikianlah terjemahan bebas dari beberapa ayat tersebut. Selanjutnya yang akan menjadi pembahasan kita sebelum kita masuk dalam pembahasan tafsir, kita akan membahas tentang Sababun Nuzul ayat ke-89. Sababun Nuzul al-ayah at-tasi'a wa thamanin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi syuyukhihi wa syuyukhina wa jami'i awliya'illahi as-salihin fid dharain. Allahumma amin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kanat yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Fakullama iltaqaw huzimat yahudu Khaybar. فعادت اليهود بهذا الدعاء اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به فأنزل الله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي بك يا محمد صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى فلعنة الله على الكافرين. Berkaitan dengan sababun nuzul atau sebab turun dari ayat yang ke-89, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an telah meriwayatkan bahwa sering terjadi peperangan antara orang-orang Yahudi Khaybar. Khaybar ini adalah suatu kawasan yang ada di sekitaran kota Madinah, di sekitar kota Madinah. Nah, orang-orang Yahudi Khaybar ini berulang kali berperang melawan orang-orang Ghatfan. Bani Ghatfan ini adalah orang-orang musyrik. Kaum Yahudi Khaybar senantiasa kalah. Setiap berperang mereka kalah. Setiap berperang mereka kalah. Lalu orang-orang Yahudi Khaybar ini sebelum memulai peperangan, mereka bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon, "Ya Allah, kami memohon dengan kebenaran Nabi akhir zaman yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai sifat al-ummi, dalam kitab mereka seperti itu, al-ummi, yang telah engkau janjikan bahwa baginda tersebut akan diutus untuk kami pada akhir zaman. Maka dengan berkat Nabi tersebut menangkanlah kami melawan Bani Ghatfan." Mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemenangan, bertawassul melalui kemuliaan dan keagungan serta kebenaran Nabi akhir zaman yang telah dijanjikan dalam kitab mereka. Dan mereka memahami bahwa berwasilah atau bertawassul melalui baginda Rasulullah SAW, walaupun pada saat itu beliau belum diutus ke muka bumi ini, akan tetapi telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Mereka yakin bahwa mereka akan menang dengan berkah tawasul atau wasilah tersebut. Ini menjelaskan kepada kita bahwa betapa besarnya pengaruh atau kesan dari bertawassul atau berwasilah kepada para nabi dan rasul, demikian juga orang-orang soleh. Dan berwasilah kepada para nabi dan rasul, demikian juga orang-orang soleh, bukanlah sesuatu yang bisa menjerembabkan seseorang pada kesyirikan, karena ketika kita bertawassul atau ketika kita berwasilah kepada seseorang yang memang telah dijelaskan bahwa seorang itu mempunyai kemuliaan dan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kita menyembahnya. Kita hanya
meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala berkah sebab kemuliaan dan keagungan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Bukan berarti kita meminta kepada orang tersebut. Dan perintah untuk bertawassul dalam Al-Qur'an cukup banyak ayatnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berwasilahlah kalian. Wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan menujunya. Yang dimaksud jalan di sini adalah bertawassul atau berwasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassul. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kalian termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi Khaybar ketika mereka hendak berperang melawan Bani Ghatfan, setelah mereka berulang kali kalah dalam peperangan, mereka bertawassul melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Akhirnya mereka dapat mengalahkan Bani Ghatfan. Ya, alhamdulillah dengan berkah tawassul tersebut, wasilah tersebut, mereka menang dalam peperangan melawan Bani Ghatfan. Akan tetapi yang menjadi suatu yang aneh, ketika baginda Rasulullah SAW telah diutus, ternyata merekalah orang-orang pertama yang kufur terhadap kenabian baginda Rasulullah SAW, walaupun mereka yakin bahwa baginda Rasulullah SAW merupakan nabi yang telah dijanjikan dalam kitab mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat 89 dari suratul Baqarah yang telah kita baca tadi, yang artinya sedangkan mereka sebelum ini senantiasa memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melawan orang-orang kafir musyrik dengan kedatangan seorang nabi pembawa kitab, yaitu baginda Rasulullah SAW. Setelah beliau datang kepada mereka sebagai seorang nabi dan rasul, apa yang mereka telah ketahui kebenarannya, yaitu kebenaran tentang kenabian baginda Rasulullah SAW dan juga tentang kebenaran isi kandungan Al-Quran sebagai kitab suci yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, mereka lah orang pertama yang mengingkarinya. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala menurunkan atau menimpakan laknatnya kepada orang-orang kafir yang ingkar terhadap kebenaran yang telah nyata. Selanjutnya kata Sayyidi Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, wa akhraja Ibnu Abi Hatim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Yahuda kanu yastaftihuna 'ala al-Aws wal Khazraj bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla mab'athihi falamma ba'athahu Allah ta'ala min al-'Arab kanu bihi kafaru bihi wa jahadu ma kanu yaquluna fihi فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء وداود بن سلمة يا معشر اليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل شرك فتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته فقال أحد بني النضير ما جاءنا بشيء نعرفه وما هو بالذي كنا نذكره لكم فأنزل الله تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala an bahwa
orang-orang Yahudi telah memohon kemenangan untuk mengalahkan Aus dan Khazraj. Pada saat itu Aus dan Khazraj ini merupakan golongan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Di riwayat yang pertama disebutkan bahwa yang mereka lawan adalah Bani Ghatfan. Atau kemungkinan peristiwa ini berulang beberapa kali. Yang pertama mereka melawan Bani Ghatfan dan mereka pun juga menang berkah tawasul mereka kepada baginda Rasulullah SAW setelah mereka berulang kali kalah. Dan yang kedua mungkin peperangan itu juga terjadi pada kesempatan lain melawan suku Aus dan Khazraj, dan mereka juga bertawassul kepada baginda Rasulullah SAW kepada baginda Rasulullah SAW agar mendapatkan kemenangan. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi telah memohon kemenangan untuk mengalahkan suku Aus dan Khazraj dengan berkat atau berkah seorang rasul yang akan datang atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan dalam kitab mereka. Jauh sebelum baginda Rasulullah SAW diutus, peristiwa ini terjadi jauh sebelum baginda Rasulullah SAW dilahirkan dan diutus sebagai nabi dan rasul. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih rasul dari kalangan bangsa Arab bukan dari kalangan Bani Israel, mereka mendustakannya. Bahkan mereka tidak mempercayai atau menafikan apa yang telah mereka ungkapkan dahulu tentang sifat-sifat nabi akhir zaman tersebut. Oleh karena itu, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, demikian juga Bishr bin Al-Bara dan juga Sayyidina Daud bin Salamah telah berkata kepada orang-orang Yahudi tersebut, "Wahai orang-orang Yahudi, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan segeralah masuk Islam." Mengapa mereka mengatakan segeralah masuk Islam? Karena mereka telah mengetahui tanda-tanda kebenaran dari baginda Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul, dan juga kebenaran yang ada dalam Al-Quran. Jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka telah membaca dan meyakini bahwa baginda Rasulullah SAW adalah nabi dan rasul, akan tetapi mereka mengingkarinya karena sifat hasad, disebabkan karena baginda Rasulullah SAW tidak diutus dan tidak terlahir dari golongan mereka. Sesungguhnya, ya kata para sahabat tadi, sungguhnya kalian pernah memohon kemenangan dengan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW ketika kami masih dalam kekufuran. Maksudnya, beberapa orang sahabat ini mengingatkan mereka tentang apa yang mereka telah lakukan ketika para sahabat ini masih tergolong sebagai orang-orang musyrik ketika berperang melawan orang-orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ini senantiasa kalah dalam peperangan, akan tetapi setelah mereka bertawassul untuk mendapatkan kemenangan melalui baginda Rasulullah SAW, dan hal itu diketahui oleh para sahabat sebelum menjadi para sahabat kala itu, maka para sahabat tadi itu memberikan peringatan kepada orang-orang Yahudi. Wahai orang-orang Yahudi, masuk Islamlah. Ya, masa kalian tidak mungkin kalian mengingkari sesuatu yang telah nyata. Kalian dulu pernah bercerita kepada kami tentang sifat-sifat nabi akhir zaman dalam kitab kalian. Demikian juga kalian pernah bertawassul melalui beliau untuk mendapatkan kemenangan ketika berperang melawan kami. Seperti itu. Lalu atau lantas salah seorang dari orang-orang Yahudi Bani Nadhir menjawab, kami tidak pernah mengetahui tentang kepribadiannya. Ini, ya, mereka berdusta, lagi-lagi berdusta. Kami tidak pernah mengetahui tentang kepribadiannya. Ya. Walaupun sebenarnya pengetahuan mereka tentang kenabian baginda Rasulullah SAW melebihi tentang pengetahuan, ya, lebih dibandingkan pengetahuan mereka tentang tanda-tanda dan ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum."
Dan orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengetahui tentang kebenaran dan ciri-ciri serta tanda-tanda baginda Rasulullah SAW, seperti mana mereka mengetahui tentang tanda-tanda dan ciri-ciri anak-anak mereka sendiri. Lagi-lagi mereka berbohong. Dalam hadis ini, lagi-lagi mereka berbohong. Dan kami juga tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada kalian. Nah, kebohongan yang kedua. Kebohongan demi kebohongan. Ya. Suatu kebohongan yang melahirkan kebohongan baru. Demikian juga seterusnya. Itulah akibat dari pembiasaan terhadap keburukan. Maka membiasakan diri untuk melakukan keburukan akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lain. Ya. Sekali seorang berani berdusta, maka biasanya dia akan berani untuk melakukan kedustaan yang kedua kali, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oleh karena itu, jangan pernah kita belajar untuk berdusta, karena apabila seorang telah terbiasa berdusta, maka terkadang tanpa sadar dia akan senantiasa berdusta, walaupun dia mengetahui bahwa berdusta itu adalah sesuatu yang buruk dan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan menyebabkan hukuman secara sosial. Mereka dibenci, mereka dicemooh, demikian juga mereka dihina oleh masyarakat. Tetapi lagi-lagi hati mereka telah tidak mempan dengan ancaman-ancaman tersebut, karena kebiasaan berbohong itu telah mendarah daging di dalam jiwa mereka. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ke-89 untuk membongkar kebusukan mereka dan memberikan pembelaan terhadap beberapa orang sahabat yang sebelumnya ketika mereka masih berada dalam lingkungan kejahiliaan, mereka pernah mendengar orang-orang Yahudi bertawassul kepada baginda Rasulullah SAW, dan juga mereka pernah mendengar cerita-cerita tentang syakhsiyah atau kepribadian baginda Rasulullah SAW yang mereka nukil dari kitab Taurat. Selanjutnya kata Sayyidi Wahab Az-Zuhaili radhiyallahu taala an, wa qala as-Sudi kanatil arabu tamurru bi yahud fatulqil yahuda minhum fatulqil yahudu minhum adha. Allah. Wa kanatil yahudu tajidu na'ta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurati annahu yab'athuhu Allah fayuqatiluna ma'ahu al-arab. Falamma ja'ahum Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafaru bihi hasada wa qalu innama kanatir rusulu min bani Israil fama balu hadha min bani Ismail. As-Sudi memberikan gambaran tentang sejarah bahwa beliau mengatakan bangsa Arab hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Pada awalnya hidup berdampingan. Tetapi golongan Yahudi kerap atau selalu mengganggu atau mengacau, dalam bahasa Melayu, mengacau bangsa Arab. Sebelumnya mereka hidup berdampingan, aman, damai, toleransi, demikian juga saling tolong-menolong. Akan tetapi ternyata kedamaian dan kenyamanan itu tidak berlangsung lama, karena memang kebiasaan orang Yahudi ini mencari gara-gara. Kalau dalam bahasa Melayunya buat hal lah, ya, suka buat hal. Ya. Orang senyap pun dia orang kacau, malah orang yang mengalah pun ya, dia orang cabar dan kacau. Ya. Seperti itu kebiasaan mereka. Lalu mereka mengganggu dan mengusik ketenangan orang-orang Arab. Mereka hina, mereka caci, demikian juga sengaja melakukan tindakan-tindakan amoral yang memancing kemarahan orang-orang Arab. Seperti yang terjadi saat ini di Palestina. Dan itu akan senantiasa berulang. Ya, sejarah itu akan senantiasa berulang. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seorang pun yang mampu membendung terulangnya sejarah dalam kehidupan kita.
Jadi sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini merupakan pengulangan sejarah dari apa yang telah terjadi di masa lampau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran juz yang keempat, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan demikianlah hari demi hari akan senantiasa kami putar kembali. Kami gulirkan, maksudnya senantiasa berulang dan berulang. Hari ini hari Khamis. Beberapa hari kemudian kita akan kembali lagi berjumpa dengan hari yang bernama Khamis. Demikian juga apa yang terjadi di masa lampau akan kembali terulang di masa akan datang, walaupun dengan sebab-sebab yang berbeda. Sebabnya saja yang berbeda, akan tetapi secara umum ya, gambaran peristiwa itu akan senantiasa berulang sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Nah, apa yang terjadi di zaman itu, orang Yahudi ini senantiasa mencari gara-gara, suka mencari gara atau mengacau. Ya, orang-orang Arab yang mana orang Arab ini ya kehidupan mereka sederhana, demikian juga mereka sibuk dengan aktivitas keseharian mereka, ada yang bertani, ada yang berdagang, tanpa menimbulkan kekacauan, ya, tidak mengusik orang lain. Tapi orang Yahudi inilah yang datang mencari gara-gara dan mengacau mereka. Dan pada waktu yang sama juga, orang-orang Yahudi telah mengetahui dan membaca dalam kitab Taurat tentang sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, yang mana di dalam kitab Taurat tersebut ya, menginformasikan bahwa baginda Rasulullah SAW akan diutus ya, dari bangsa Arab dan juga akan berjuang bersama orang-orang Arab. Ya. Dan ketika baginda Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul akhir zaman, maka golongan orang-orang Yahudi mendustakan kerasulan dan kenabian baginda Rasulullah SAW karena didasari oleh perasaan hasad, iri dan dengki. Mereka mengatakan bahwa Nabi akhir zaman itu seharusnya dan selayaknya adalah terlahir dari keturunan Bani Israel, bukan dari keturunan Bani Ismail. Ya. Itulah sifat ya, hasad, iri hati dan dengki mereka. Padahal sebenarnya dari manapun, dari golongan siapapun seorang Nabi dan Rasul, kita tidak bergantung kepada golongan. Kita tidak melihat dan menilai warna kulit seseorang. Tidak membeda-bedakan bahasa dan budaya seseorang, akan tapi yang kita lihat itu apa yang mereka bawa. Oleh karena itu baginda Rasulullah SAW memberikan gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menilai seseorang. Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seorang itu dari kulit mereka, tidak melihat dari ketampanan mereka, dari rupa mereka, demikian juga tidak melihat dari suku dan juga bahasa mereka, akan tetapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nilai kebenaran yang ada pada diri mereka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga imam yang lain, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menilai dari kalian dari sisi rupa kalian, demikian juga dari jasad kalian. Demikian juga di hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala tidak menilai seseorang dari bahasa, demikian juga suku, akan tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nilai-nilai takwa yang ada dalam jiwa mereka. Demikian juga yang dinilai adalah tindakan mereka, tindak tanduk mereka, amalan mereka, amal mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah menegaskan dalam Al-Qur'an, inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala bukanlah manusia yang paling pintar, bukanlah manusia yang paling banyak beramal, karena terkadang ada orang yang pintar dan banyak amalnya akan tetapi sombong. Sifat sombong ini bertentangan dengan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga terkadang ada orang yang cantik, orang yang ganteng, tampan,
ya, dari keturunan orang mulia, mempunyai kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala semua itu tidak berarti dan bermakna kecuali apabila disertai dengan tertanamnya nilai-nilai ketakwaan dalam hati seseorang. Ya. Seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mungkin dia miskin, dia bukan tergolong sebagai anak bangsawan, demikian juga dari bangsa yang tidak terlalu terkenal dengan budaya yang sangat rendah misalnya. Ya. Atau tamadun yang rendah, akan tetapi apabila ketakwaan itu terpancar dari hati mereka dan juga merambah keluar dan tercermin dari sikap dan tingkah lakunya, maka itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu kita jangan tertipu ya, dengan penampilan seseorang. Jangan kita cepat terpesona, ya, cepat terkesima dengan penampilan zahir seseorang. Tetapi bukan berarti kita diperintahkan untuk berburuk sangka. Berburuk sangka kita dilarang, demikian juga cepat tergoda, cepat terkesima, cepat terpengaruh oleh penampilan zahir seseorang pun juga kita dilarang. Itu berarti bahwa kita diajarkan oleh Islam untuk menilai seseorang itu secara adil, objektif. Dan untuk menilai seseorang, kita tidak boleh dan tidak perlu tergesa-gesa. Terkadang kita terlalu tergesa-gesa untuk memberikan penilaian kepada seseorang walaupun mungkin seseorang itu belum pernah kita ajak berbicara, atau mungkin kita hanya sekedar pernah melihat dari jauh, dari kejauhan, ataupun hanya sekedar pernah mendengar namanya disebut oleh orang lain. Lalu dengan serta-merta kita lancang dan berani untuk memberikan penilaian yang pasti akan bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita untuk senantiasa melakukan tabayun, check and recheck. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun fatabayyanu, dalam Al-Qur'an seperti itu. Ada orang yang bercerita tentang kemuliaan dan kelebihan orang lain. Biasa-biasa aja. Tidak usah terlalu kaget, tidak usah terlalu terkejut. Biasa-biasa saja. Tidak perlu kita cepat-cepat membenarkan, demikian juga jangan kita dustakan. Ya. Demikian juga apabila ada orang yang bercerita tentang keburukan orang lain kepada kita, ya, nggak perlu kita ladeni. Nggak perlu cepat-cepat dan tergesa-gesa kita berikan penilaian, apatah lagi tanpa alasan yang benar, kita dengan gampang membenarkan berita tersebut. Akan tetapi kita diajarkan untuk melakukan tabayun. Kita temui dulu orangnya, kita kenalan, demikian juga kita bergaul dengannya. Karena dengan pergaulanlah kita akan mengenal secara mendalam kepribadian seseorang. Terkadang kan ada orang yang mengatakan, oh Ustadz itu pribadinya seperti ini, ya, buruk. Ya, loh, Anda mengetahui kepribadian dari mana? Apakah Anda pernah bertemu, pernah berdiskusi dengannya, pernah bergaul? Itu yang perlu kita perhatikan dengan baik. Ya. Karena dengan bergaul, berdiskusi, demikian juga selalu bertemu, maka disitulah akan kelihatan karakter atau sifat asli dari seseorang. Setelah itu baru kita diberikan penilaian yang diberikan wewenang untuk memberikan penilaian, tetapi dengan penilaian yang memang telah ditetapkan juga oleh syariat, dibatasi oleh syariat. Kita tidak boleh menilai seorang semena-mena. Dengan semena-mena kita harus adil, objektif. Jangan karena ada kepentingan kita menilai seseorang secara membabi buta. Ya. Jangan karena kita benci lalu kita menilai seorang dengan penilaian yang subjektif. Demikian juga jangan disebabkan karena kita terlalu mengidolakan seseorang lalu mata kita tertutup untuk memberikan penilaian secara objektif. Jadi ya pertengahan aja lah. Ya. Sederhana saja dalam memberikan penilaian. Khairul umur awsatuha, kata baginda Rasulullah SAW. Sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan, tidak terlalu berlebihan, tidak ekstrim kiri dan tidak ekstrim kanan.
Selanjutnya kita akan masuk dalam ulasan penafsiran dari beberapa ayat yang telah kita baca dan kita terjemahkan tadi. Qala radhiyallahu ta'ala an at-tafsir wal bayan al-yahudu qussatul qulub. Ya. Qusatul qulub. Ya. Abadatul maslahah al-maddiyah wal ahwa'i az-zatiyah. Fatajaddadat fihim al-inzirat al-ilahiyah. Wa ursilat ilaihimur rusul ba'duhum ithru ba'd. فكان بنو إسرائيل أكثر الشعوب حظا في عدد الرسل الذين أرسلوا إليهم ومع ذلك كانوا ينسون الإنذارات ويحرفون الشرائع ويتبعون أهواءهم ويعصون رسلهم إما بالتكذيب وإما بالقتل. وهذه الآيات تذكير لهم بإعطاء موسى التوراة واتباعه بالرسل ثم أرسلنا رسلنا تترى وهم يوشع وداود وسليمان وعزير وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام وكانوا كلهم يحكمون بشريعة موسى كما قال تعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا إلا أن عيسى جاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات كإحياء الموتى وخلقه من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله وإبراء الأسقام وإخباره بالغيوب وتأييده بروح القدس وهو جبريل عليه السلام ما يدلهم على صدقه فيما جاءهم به فاشتد تكذيب بني إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في بعض الأحكام كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ما جئتكم بآية من ربكم سورة آل عمران آية 50. Orang-orang Yahudi adalah bangsa yang mempunyai hati membatu, hati keras, mempunyai hati yang keras dan keras kepala. Mereka menjadi hamba dan pemuja atau penyembah benda serta mementingkan diri sendiri. Oleh karena itu, berbagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga ancaman yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengutus beberapa orang rasul secara silih berganti kepada mereka. Bani Israel adalah golongan yang paling banyak menerima utusan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka sering melupakan segala peringatan-peringatan yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga memalsukan atau menyelewengkan syariat dan juga mengikuti hawa nafsu serta syahwat mereka serta mendurhakai, bukan hanya mendurhakai saja, bahkan beberapa kali mereka membunuh rasul dan nabi mereka sendiri, baik dengan membuat pendustaan ataupun membunuh. Itulah kebiasaan mereka. Ayat-ayat di atas mengingatkan mereka tentang penurunan kitab Taurat kepada Nabi Musa dan menjelaskan juga tentang utusan-utusan yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam suatu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma arsalna rusulana tatra." Yang artinya, kemudian kami mengutus rasul-rasul kami silih berganti. Jadi Nabi silih berganti diutus kepada Bani Israel. Ini sebagai tanda dan
bukti bahwa Bani Israel ini adalah bangsa yang paling buruk, yang paling jahat, yang paling keras kepala, sehingga perlu menurunkan beberapa orang rasul dan nabi, ya, demikian juga kitab untuk memberikan nasihat kepada mereka dan untuk memberikan arahan kepada mereka agar bisa kembali kepada kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi sebelum itu, kemudian kami mengutus rasul-rasul kami secara silih berganti. Ya, suratul Mu'minin, ya, ayat 44. Mereka dari golongan nabi dan rasul yang silih berganti diutus kepada mereka, di antaranya adalah Nabi Yusha, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, demikian juga Uzair, walaupun para ulama berbeda pendapat tentang Uzair. Ada yang mengatakan beliau adalah seorang nabi, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang ulama dari golongan Bani Israel. Ya, ada juga yang mengatakan beliau adalah nabi akan tetapi bukan rasul. Perbedaan pendapat para ulama. Demikian juga Ilyas, ya, Nabi Ilyasa. Demikian juga Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa juga diutus diutus untuk mereka. Mereka melaksanakan syariat Nabi Musa secara keseluruhan kecuali Nabi Isa alaihissalam, karena Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan kitab kepada Nabi Isa. Walaupun sebenarnya isi kandungan Taurat dan Injil itu tidak terlalu jauh berbeda. Karena Taurat dan Injil juga diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan sebagai pedoman oleh orang Yahudi dan Nasrani, oleh orang-orang Yahudi pada kala itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnat Taurata fiha hudaw wa nur yahkum bihan nabiyyuna alladzina aslamu." Yang artinya sungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, Inna anzalnat Taurat, yang di dalamnya mengandung petunjuk dan cahaya yang memberikan penerangan. Ya. Dengan kitab itu nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukum. Ayat ini menjelaskan bahwa beberapa nabi yang diutus setelah meninggalnya Nabi Musa juga tetap berpegang teguh dan mengajarkan kitab Taurat kepada orang-orang Yahudi, kecuali Nabi Musa, Nabi Isa yang memang diberikan kitab baru oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam isi Injil ada beberapa hukum yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat. Terdapat beberapa hukum baru yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan beberapa mukjizat kepada Sayyidina Isa alaihissalam. Di antara mukjizat itu adalah kemampuan baginda alaihissalam menghidupkan orang mati, menciptakan burung dari tanah, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika ditiupkan ruh kepadanya, burung itu bisa terbang. Ya. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat ini kepada Nabi Isa? Tujuannya adalah sebagai penguat dan pembelaan terhadap kenabian Nabi Isa, agar Injil yang diturunkan kepada beliau itu bisa diterima oleh Bani Israel, dan juga bisa menjelaskan tentang beberapa hukum atau perubahan hukum yang telah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui turunnya kitab Injil. Jadi ada beberapa hukum, tidak banyak sebenarnya, hanya beberapa hukum yang diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukum baru melalui turunnya kitab Injil. Tidak semua hukum yang ada dalam Taurat itu dirubah, hanya beberapa poin saja. Nah, untuk memberikan keyakinan kepada orang-orang Yahudi bahwa perubahan itu adalah perubahan yang bukan datang dari diri Nabi Isa secara pribadi, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat dan memperlihatkan mukjizat itu kepada orang-orang Yahudi dengan tujuan agar orang-orang Yahudi ini yakin bahwa Nabi Isa bukanlah pembohong, Nabi Isa bukanlah orang yang sengaja merubah isi kandungan beberapa poin yang ada dalam Taurat, akan tapi perubahan itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala melalui penurunan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan ya, diperlihatkanlah
mukjizat baginda Sayyidina Isa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penguat. Di antaranya adalah menciptakan burung dari tanah liat. Tanah liat itu bentuk seperti burung, lalu beliau yang fiha, meniup, ya, seakan-akan seperti orang yang sedang meniup balon, dan burung itu terbang, ya, bisa terbang, ya. Dan atas izin Allah Subhanahu, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa berupa kemampuan untuk memberikan pengobatan atau kesembuhan terhadap orang-orang yang ditimpa penyakit kusta, ya. Dan juga Nabi Isa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu menjelaskan hal-hal atau perkara-perkara yang sifatnya supernatural, maksudnya sesuatu yang gaib, ya. Semua mukjizat tersebut adalah bukti dan tanda kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi Bani Israel terus memperlihatkan penentangan mereka terhadap, ya, Sayyidina Isa alaihissalam. Mereka mendustakan pengakuan Nabi karena rasa dengki terhadap baginda. Ini disebabkan terhadap beberapa syariat baginda, yaitu Nabi Isa alaihissalam, yang berbeda dengan syariat yang ada dalam dan termaktub dalam Taurat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 50, "Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum biayatin min rabbikum." Yang artinya, dan untuk aku menghalalkan untuk kalian atau bagi kalian sebagian apa yang diharamkan kepada kalian sebelum ini, serta membawakan kepada kalian suatu tanda atau memperlihatkan kepada kalian, ya, tanda-tanda mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya pada halaman 243, para sahabat yang ingin menyimak kajian tafsir An-Munir jilid yang pertama dan halaman atau muka surat 243. Wa kanatin natijatu annahu kullama ja'ahum rasulun bima la tamilu ilaihi nufusuhum wa hiya la tamilu ila al-khairi daiman. Kafaru bihi wastakbaru alaihi tajabburan wa baghyan. Faminhum man kazzabuhu ka'Isa wa Muhammadin عليهما السلام ومنهم من قتلوه كزكريا ويحيى عليهما السلام فلا غرابة بعد إذن إن لم يؤمنوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العناد من طبعهم والخطاب لجميع اليهود لأنهم فعلوا ذلك في الماضي ورضي عنهم أولادهم. ومن قبائحهم قوله للنبي صلى الله عليه وسلم قلوبنا عليها غشاء فلا تعي ما تقوله ولا تفقهه ما تتكلم به فيرد الله عليهم لستم كذلك فقلوبكم خلقت مستعدة بالفطرة للنظر الذي يوصل إلى الحق لكن الله تعالى أبعدكم من رحمته بسبب كفركم بالأنبياء وعصيانكم التوراة ولم يظلمهم الله تعالى بهذا الإبعاد أو الطرد من رحمته ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بإيمانهم قليل جدا. Mohon maaf, ada salah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun fa imanuhum qalilun jiddan fahum amanu bi ba'dil kitabi wa tarakul amala bil ba'dil akhar aw harrafu aw annahum lam yu'minu aslan. Wa kana 'indahum wasfun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bayanu zamanihi wa kanu yastansiruna bihi 'ala al-musyrikeen wa yaqul
Allahumma ansurna bin nabiyil mab'uthi akhiraz zaman alladhi najidu na'tahu fit Taurah. Itulah pemaparan beliau pada halaman 243. Apa yang terjadi ialah bahwa setiap kali para nabi dan rasul yang diutus yang kelihatannya tidak cocok sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan apa yang menjadi kecenderungan mereka, mereka akan mendustakan dan bersifat sombong dan angkuh ya, kepada mereka dengan niat untuk menzalimi, dengan demikian juga menganiayanya. Terdapat utusan Allah Subhanahu wa taala yang mereka dustai dan sangat banyak, di antaranya adalah Nabi Isa, demikian juga Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan ada di antara mereka yang tega mereka bunuh. Contohnya seperti contoh Nabi Zakaria, demikian juga Nabi Yahya alaihi wassalam. Maka kita tidak perlu heran mengapa mereka tidak beriman kepada apa yang disuruhkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantah dan durhaka terhadap sifat-sifat yang merupakan sifat-sifat bawaan mereka. Jadi membantah dan durhaka itu merupakan sifat bawaan, turun-temurun, mulai dari nenek moyang mereka. Dan khitab itu artinya sasaran ya, kira-kira. Sasaran di ayat di atas ialah kepada orang-orang golongan Yahudi, karena nenek moyang mereka dahulu pun melakukan kejahatan tersebut, dan cucu-cucu mereka meridhai dan mengikuti jejak langkah mereka. Jadi ayat ini bukan hanya bercerita tentang apa yang terjadi di zaman dahulu, akan tapi juga merupakan peringatan yang diarahkan kepada orang-orang Yahudi yang berada di zaman baginda Rasulullah SAW. Di antara sifat buruk mereka ialah mereka mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW bahwa hati kami telah tertutup. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan, oleh karena itu hati kami tidak bisa mengerti dan memahami apa yang engkau katakan. Mereka mengatakan, oh saya nggak paham apa yang kalian katakan, hati saya tertutup. Nah, padahal mereka tahu dan mereka yakin bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW adalah kebenaran. Akan tetapi kebiasaan mereka lagi-lagi ngeles. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ngeles, ya, berdusta, ya, buat hela lah. Ya, dalam bahasa Melayu hela. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia ngeles, itu bahasa kerennya, bahasa pasar, ya, ngeles. Lalu Allah Subhanahu wa taala menolak atau membantah pengakuan mereka. Ya. Keadaan kalian tidak seperti apa yang kalian katakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya secara fitrah hati kalian bisa menerima dan memahami kebenaran. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyingkirkan dari kalian, atau akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kalian dari rahmat. Sebab jauhnya mereka dari rahmat inilah yang menyebabkan mereka tidak mampu dan tidak sanggup untuk menerima kebenaran tersebut, walaupun mereka yakin bahwa apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW merupakan kebenaran yang mutlak yang tidak bisa seorang pun untuk menolak dan membantahnya. Dan juga disebabkan karena kekufuran mereka terhadap para nabi dan kedurhakaan mereka terhadap kitab Taurat. Walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala hakikatnya tidak menzalimi kalian.
kalianlah yang menzalimi diri kalian sendiri. Ketika seseorang melakukan maksiat dan maksiat itu memberikan dampak buruk kepada dirinya, maka seseorang itu tidak boleh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melakukan keburukan kepada mereka. Karena pada hakikatnya mereka sendirilah yang mengundang atau menjadi sebab datangnya keburukan tersebut. Mereka adalah golongan orang-orang yang mempunyai iman yang sangat lemah atau tipis istilah kita. Mereka hanya mampu melaksanakan sebagian syariat atau aturan-aturan dari kitab Taurat, tetapi mereka tidak mampu mengamalkannya sebagian yang lain. Bahkan yang mereka lakukan adalah menyelewengkannya. Atau bahkan kemungkinan besar mereka sama sekali tidak beriman kepada kitab Taurat tersebut. Mereka telah mengetahui sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dan juga mereka telah mengetahui kapan baginda Rasulullah SAW itu akan diutus. Karena memang dalam kitab mereka dijelaskan tanda-tanda zaman di mana baginda Rasulullah SAW akan diutus pada saat itu. Pada suatu saat mereka memohon kemenangan untuk mengalahkan orang-orang musyrik dengan berdoa, "Wahai Allah Subhanahu wa taala yang menjadi Tuhan kami, berikanlah pertolongan kepada kami dengan berkah diutusnya Nabi akhir zaman yang dinyatakan dan disebutkan sifat-sifat mereka dalam kitab Taurat. Yang dimaksud di sini adalah baginda Rasulullah SAW. Falamma ja'ahum kitabun min 'indillahi wa huwa al-Qur'anul ladzi unzila 'ala an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musaddiqan lima ma'ahum min at-Taurat wa mu'akkidun wasfan nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ma'ruf indahum kafaru bihi hasadan lil arabi wa jahadu ma kanu yaquluna fi wastakbaru an qawlihi an qabuli da'watihi wa ijabatihi ihtiqaran lirrusul wa hum ya'lamuna annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atharu ad-dunya 'ala al-akhirah fala'natullahi 'ala kulli kafirin minal yahudi wa ghairihim li'annahu kafaru bi da'watil Islam. Namun sangat aneh setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifat-sifat beliau telah disebutkan dalam Taurat dan tidak ada satupun sifat yang meleset, dan juga telah menceritakan tentang karakter-karakter yang telah mereka akui dan mereka yakini, ya, maka justru mereka lah yang mengkufuri baginda Rasulullah SAW karena mereka iri atau hasad kepada orang-orang Arab, dengki kepada orang-orang Arab, ya, yang merupakan suku di mana baginda Rasulullah SAW terlahir. Lalu kemudian mereka menafikan segala ucapan mereka terkait dengan kepribadian baginda Rasulullah SAW sebelum itu. Mereka kan sebelum ini bercerita, dimanapun mereka berjumpa dengan siapapun mereka akan senantiasa cerita, oh kita sedang menunggu nih Nabi akhir zaman dalam beberapa tahun lagi, karena tanda-tanda gejala-gejala alam yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah mulai kelihatan. Ya, mereka menyampaikan kabar gembira tentang akan terlahirnya Nabi dan Rasul akhir zaman kepada siapapun yang mereka temui. Ya, rumpian mereka, kalau mereka merumpi misalnya, kalau dalam bahasa Melayu borak-borak lah, sembang-sembang dan orang lain, mesti tajuk dia adalah tentang hampirnya, ya, masa akan diutusnya seorang Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad dalam kitab Injil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka cerita tentang sifatnya seperti itu, sehingga orang-orang yang mendengarnya itu merasa penasaran. Demikian juga nggak sabaran lah. Ya, kapan nih beliau akan diutus? Sudah pengen banget lah, ingin ketemu, ingin beriman kepada beliau. Demikian juga orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya, mereka selalu muraqabah.
Muraqabah itu maksudnya memantau ya tanah Arab pada saat itu, terutama kawasan Masjidil Haram. Ya, mereka senantiasa memantau, terutama orang-orang ya, terutama sekitaran Ka'bah. Karena dijelaskan dalam kitab mereka bahwa Nabi akhir zaman itu akan dilahirkan tidak jauh dari kota Mekah, maksudnya di kawasan kota Mekah dekat dengan Ka'bah. Mereka mencari-cari, tapi mereka tidak yakin bahwa dan tidak menyangka bahwa Nabi akhir zaman itu tidak terlahir dari keturunan mereka. Setelah ternyata baginda Rasulullah SAW terlahir dari bangsa Arab yang menurut mereka sebagai bangsa yang tidak mempunyai tamadun, yang tidak bertamadun, yang tidak berbudaya, demikian juga jauh dari kemapanan ilmu pada saat itu, karena pada saat itu memang orang-orang Arab hanya sebagai buruh-buruh kasar, ya, orang-orang Yahudi yang mengendalikan ekonomi, ya, demikian juga pemerintahan. Sehingga orang-orang Arab ini dianggap sebagai ya, bangsa yang mempunyai kasta rendahan lah. Ya. Ketika baginda Rasulullah SAW ternyata terlahir dari keturunan Arab, maka semakin menggila sifat-sifat buruk mereka. Ya. Sifat iri dan dengki itu ya, mengemuka, sehingga dengan sifat iri dan dengki itulah mereka tidak mampu untuk menerima kenyataan dan kebenaran yang terjadi pada saat itu. Walaupun mereka yakin bahwa baginda Rasulullah SAW itulah Nabi akhir zaman yang telah dijanjikan sesuai dengan ciri-ciri dan tanda-tanda baik secara fisik baginda Rasulullah SAW, demikian juga akhlak beliau, demikian juga fenomena alam yang mengitari beliau. Dimanapun baginda Rasulullah SAW melangkah, maka awan akan senantiasa melindungi beliau dari terik matahari. Demikian juga dimanapun beliau melangkah, berjalan, pohon-pohon ya senantiasa memberikan penghormatan kepada beliau, menunduk. Itu kan aneh kan? Ya, demikian juga batu-batu datang memberikan salam kepada beliau, batu yang dari jauh datang menghampiri beliau. Dan orang-orang Yahudi itu tidak merasa aneh dengan kejadian itu, karena memang telah disebutkan dalam kitab-kitab mereka, dan juga mereka semakin yakin bahwa inilah orang yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Akan tetapi setelah mereka mencari tahu dan mereka sadar bahwa Nabi itu bukan dari golongan mereka, maka mereka tidak mampu untuk menerima kenyataan tersebut karena sifat hasad. Itulah mengapa baginda Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang buruknya sifat hasad. Iyakum wal hasad, kata baginda Rasulullah. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hati-hatilah kalian dengan sifat hasad. Ya. Karena sungguhnya sifat hasad apabila telah masuk ke dalam hati seorang, dia akan menghancurkan, meleburkan, merusakkan seluruh kebaikan yang telah dibinanya. Seperti kehancuran yang terjadi pada kayu kering yang terbakar api. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan kebanyakan sifat hasad inilah yang menjadi sebab malapetaka pada diri seseorang. Seperti yang terjadi pada iblis kepada Nabi Adam. Ya, itu juga merupakan sifat hasad. Sifat hasad. Demikian juga apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim. Ya. Orang-orang yang memusuhinya adalah orang-orang yang hasad kepada beliau. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih, dalam Al-Quran dijelaskan. Demikian juga pada nabi-nabi yang lain. Jadi sifat hasad ini adalah sifat perusak yang paling akut. Apabila dipelihara, maka sehebat apapun seorang beribadah dan setinggi apapun ilmunya, maka semuanya tidak akan berarti. Ya, bahkan akan semakin menghinakan dirinya. Oleh karena itu, buanglah jauh-jauh sifat hasad itu dengan cara bermujahadah, dengan cara melakukan tazkiyatun nafs, ya, wa tasfiyatul qulub, ya, melalui proses takhalli seperti konsep yang diajarkan oleh Sidil Imam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu taala an dalam kitab Ihya, yang dimulai dengan takhalli, setelah itu tahalli, ya, barulah kita sampai pada tahap tajalli, ketika hati telah bersih. Illa man atallaha biqalbin salim, maka ya, dengan kebersihan hati itulah kita akan mampu menerima kebenaran, dan kita tidak akan pernah mampu untuk menolaknya sampai kapanpun.
Dan ketika hati itu telah bersih, barulah hati itu mampu bersujud dengan sujud hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan sujud hakiki itulah seseorang akan semakin dekat dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasjud waqtarib." Ya, sujudlah. Sujud yang dimaksud dalam ayat ini bukan sujud dengan dahi kita, akan tetapi yang dimaksud adalah ketundukan hati untuk senantiasa menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang redha dan yakin bahwa ketetapan itu merupakan ketetapan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak sesuai dengan harapan dan keinginan serta apa yang menjadi cita-cita kita. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, ma asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ya, boleh jadi engkau mengharapkan sesuatu dan kamu menganggap bahwa sesuatu yang kamu harapkan itu adalah sesuatu yang baik, akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata tidak baik. Demikian juga kebalikannya. Dan kepasrahan serta ketundukan hati yang disimbolkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sujud dalam ayat tadi, itu akan terjadi apabila hati ini telah bersih, telah suci dari sampah-sampah yang mengotori jiwa itu. Dosa, maksiat, sifat-sifat buruk, demikian juga kecenderungan dan harapan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sifat-sifat buruk atau sampah-sampah hati. Dan demikian juga tujuan-tujuan ibadah selain dari Allah Subhanahu wa taala itu juga dianggap sebagai sampah. Dan juga yang lebih tinggi itu adalah rasa kewujudan kita, rasa ego kita. Itu perlu kita leburkan. Apabila sifat-sifat itu telah lebur, maka barulah cahaya di atas cahaya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur itu akan terpancar, ya, tanpa mampu kita kendalikan dari hati kita. Ya, nurun ala nur. Ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan simbol, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan simbol cahaya. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Yang dimaksud cahaya dalam ayat ini bukan cahaya lampu dan matahari seperti yang muta'aruf bainan nas, yang dikenal ya, di kalangan manusia, akan tapi nur yang dimaksud di sini adalah nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan tauhid dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, itulah beberapa pembangkangan yang diceritakan oleh Al-Qur'an terkait dengan sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi. Kemudian kata beliau, mereka menafikan segala ucapan yang mereka telah ucapkan terkait dengan kepribadian baginda Rasulullah SAW, seperti yang saya ceritakan tadi. Dimanapun mereka ketemu, mereka akan senantiasa menyenandungkan nama baginda Rasulullah SAW, menceritakan tentang sifat-sifat mulia beliau, demikian juga ya, kemuliaan akhlak dan budi pekerti beliau. Akan tetapi setelah mereka menyadari bahwa Nabi tersebut tidak terlahir dari keturunan mereka, maka semuanya berubah ya, menjadi keburukan. Oleh sebab itu, itulah bahayanya ya, sifat hasad. Sesuatu yang baik akan berubah dalam penilaiannya menjadi sesuatu yang buruk. Dan mereka juga tidak mampu atau enggan menerima seruan baginda Rasulullah SAW dengan menunjukkan sifat sombong, ya, takabbur, tajabbur dan takabbur. Luar biasa. Kalau dalam bahasa Melayunya bongkak, kalau kita sombong lah, atau istilah yang paling kasar dari itu mungkin songong, ya, wallahu alam. Ya. Bahkan terkadang mereka sengaja untuk menghina, ya, sengaja melakukan penghinaan kepada baginda Rasulullah SAW. Itu kebiasaan mereka, menghina, mencaci, itu kebiasaan mereka, sarapan ya, sehari-hari mereka. Walaupun mereka mengetahui bahwa baginda Rasulullah SAW adalah sebenar-benar utusan dan ya, Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mementingkan
nazawat, ya, kepentingan nafsu mereka dibandingkan kepentingan akhirat. Ya, mereka lebih mementingkan kepentingan dunia dibandingkan akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka dan pengingkaran mereka terhadap kebenaran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Yang dimaksud dalam ayat ini bukan hanya mencakup orang-orang Yahudi, akan tetapi juga orang Nasrani dan siapapun yang kufur dan tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Selanjutnya pada halaman 244 dari kitab At-Tafsirun Munir, Sayyidi Dr. Profesor Dr. Wahbah Zuhaili radhiyallahu taala an berkata, "Fiqhul hayati awil ahkam. Hadhihi suratun wadihatun tubayyinu mawqifa fi'atin minal bashari minal ahkamil ilahiyyah. Faman a'rada anha wa jahada biha wastakbara an qabuliha kana masiruhu al-muhaqqaqu al-muntazaru wastihqaqul adzabi wat-tardi min rahmatillah. Wa hadzal hashadu al-mutatabi'u min ar-rusul alladzina ja'u li bani Israil yadullu ala mazidil inayati ilahiyati." Apa ini? Bi'anal bashar wa tamakkunihi min al-'audati ila tariqil haqq. Fa idza 'uqiba dzalika al-'a'id atiyah. Bi'ata, oh ini isim tafdil lah, mohon maaf, salah baca. Alladzina ja'u li bani Israil yadullu ala mazinil inayati ilahiyati bi'atal bashar. Wa tamakkunihi minal 'audati ila tariqil haqqi fa idza 'uqiba dzalikal ati al-mustakbir kana 'iqabuhu haqqan wa 'adlan. Wallahu ta'ala munazzahun an zulmi ahad. Fa fi qoulihi ta'ala bal la'anahumullahu bi kufrihim fa qalila, suratul Baqarah, bayanus sababi fi nufurihim 'anil iman. Wa huwa annahum lu'inu bima taqaddama min kufrihim wajtira'ihim wa hadha huwal jazaa'u 'ala dhanbi bi'a'zama minhu. Wa kullu ma dzukir minal akhbari al-yahudi wa izhari qabaihihim wa taqri'ihim 'ala zulmihim wa kufrihim wa ittila'in nabiy sallallahu alaihi wasallam 'ala ma kanu yaktumunahu min syari'ati at-Taurah fihi dalalatun 'ala nubuwatihi alaihi salam sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan selanjutnya adalah berkaitan dengan pemahaman secara umum, demikian juga pedoman hidup yang bisa kita ambil dari beberapa ayat yang telah disebutkan tadi. Ayat-ayat di atas telah memberikan suatu gambaran yang sangat jelas dan terang tentang kedudukan kalangan manusia tertentu berdasarkan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa barang siapa yang menentang, durhaka, demikian juga angkuh dan sombong untuk menerima kebenaran itu, maka akibatnya ya pasti azab Allah Subhanahu wa taala akan menimpa mereka dan mereka akan dijauhkan, diasingkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah para rasul yang begitu banyak diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel secara bergantian atau silih berganti menunjukkan betapa prihatinnya Allah Subhanahu wa taala atas nasib orang-orang Yahudi itu. Allah Subhanahu wa taala sangat prihatin. Karena memang kelihatannya mereka sangat degil, keras kepala. Allah kasihan karena Allah Subhanahu wa taala rahmatnya lebih besar dibandingkan kemarahannya. Sabaqat rahmati ghadabi. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai." Kasih sayangku mencakup segala sesuatu. Adapun kemarahannya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menimpa segelintir orang saja, dan itu pun disebabkan karena mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada
apa yang menjadi ketetapan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa orang nabi dan rasul, demikian juga beberapa kitab kepada mereka, sebenarnya ini merupakan peluang atau kesempatan bagi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dan apabila mereka tetap bersekukuh dalam keras kepala, kekerasan kepala mereka, demikian juga sifat takabur dan angkuh mereka, dan demikian juga sifat-sifat buruk yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan hukuman kepada mereka. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka, akan tetapi memang itulah balasan setimpal yang memang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang terpancar dari sifat adil Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebaikan dibalas kebaikan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Demikian juga wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Jazaa'u wifaqa. Balasan setimpal. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membalas keburukan seseorang yang dilakukan atas dasar pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuai dengan kadar atau volume keburukan tersebut. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim kepada mereka. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Adapun ketika Allah Subhanahu wa taala menghukum seseorang, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala benci kepada mereka, akan tetapi mereka sendirilah yang mengundang balasan buruk, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kaedahnya, kamu berbuat baik ya mendapatkan kebaikan. Ya, kamu melakukan keburukan maka akan mendapatkan keburukan. Ya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Dan Allah Subhanahu wa taala munazzahun, Allah Subhanahu wa taala munazzahun an zulmi ahad. Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat menzalimi terhadap siapapun dari hambanya. Ini diperkuat oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuk mereka karena mengingkari mereka. Ayat di atas jelas menerangkan bahwa sebab mereka menjauhkan diri hukuman yang menyebabkan mereka dihina dan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya adalah disebabkan karena mereka lah yang menjauh dari nilai-nilai keimanan. Dengan kata lain, golongan Yahudi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan karena kekufuran dan perbuatan mereka yang melampaui batas. Dan inilah yang merupakan balasan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang berbuat dosa, sesuai dengan ketetapan dan konsep dasar sifat adil Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berinteraksi kepada hambanya. Segala apa yang telah dibongkar dan diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan sifat-sifat buruk orang-orang Yahudi, demikian juga kedurhakaan mereka, ya, dan kezaliman mereka, ya, kekufuran mereka, ya. Demikian juga pengetahuan baginda Rasulullah SAW tentang sifat mereka yang suka menyembunyikan kebenaran dari syariatnya Taurat. Semua itu sebagai bukti dan dalil yang sangat nyata dan terang yang menunjukkan kenabian Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itu merupakan mukjizat, bagian dari mukjizat baginda Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasulullah SAW melalui Al-Quran menceritakan tentang keburukan nenek moyang mereka, demikian juga keburukan dan kebusukan yang berselubung di dalam hati mereka, ya,
dengan penjelasan yang sangat detail, demikian juga tanpa mampu disanggah dan dinafikan oleh mereka, itu sebagai tanda bahwa baginda Rasulullah SAW adalah seorang nabi yang benar, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, itulah beberapa cuplikan dari penafsiran beberapa ayat yang telah kita baca tadi, yang lagi-lagi masih bercerita dan mengulas tentang keburukan dan kebusukan sifat orang-orang Yahudi Bani Israel. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran dan tidak perlu kaget dengan apa yang terjadi saat ini di bumi Palestina, ya, terhadap penindasan mereka, teror mereka, kebiadaban mereka. Kita tidak perlu kaget karena itu merupakan sifat yang memang telah turun-temurun mereka warisi dari nenek moyang mereka. Tetapi bukan berarti kita diperbolehkan diam tanpa adanya upaya untuk memberikan respon baik kepada apa yang terjadi pada diri mereka, pada umat Islam yang ada di sana. Ya, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan dan memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita yang sedang berjuang, dan kita pun dituntut untuk menyertai mereka dalam perjuangan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, setidaknya dengan doa. Kalau kita mampu, ya dengan sumbangan, bantuan makanan dan minuman. Demikian juga menyuarakan pembelaan terhadap mereka di media sosial kita dengan niat dan cara-cara yang baik dan santun. Jangan dengan cara-cara yang frontal, demikian juga dengan cara-cara yang justru akan menyebabkan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu tersekat oleh cara-cara, demikian juga sikap kita yang amoral. Ya, karena suatu kebaikan akan menjadi berarti apabila kebaikan itu diwujudkan dengan cara-cara yang santun dan baik. Di dalam Islam kita tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan untuk melakukan kebaikan atau menyebarkan kebaikan walaupun tujuannya baik, akan tetapi dengan cara-cara yang tidak baik. Kata para ulama, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Kebenaran tidak menghalalkan segala cara. Mari kita berikan sokongan, dukungan, ya, pembelaan terhadap saudara-saudara kita dengan cara-cara yang baik, ya, sumbangan, doa, demikian juga dukungan moral melalui cuitan-cuitan kita di Twitter, demikian juga tulisan-tulisan kita di Facebook kita, yang memberikan, ya, pernyataan tegas tentang keadaan mereka sebagai umat yang tertindas. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka dan memberikan ketabahan serta kesabaran. Dan juga kita sebagai umat Islam bisa mengambil iktibar atau hikmah pelajaran dari apa yang terjadi saat ini kepada mereka. Dan insya Allah semuanya merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala segalanya adalah baik. Ya, walaupun terkadang, ya, kita yang salah mengartikannya karena, ya, butanya mata, karena kebutaan yang terjadi pada mata hati kita. Semuanya baik. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah melakukan sesuatu yang tidak baik. Karena Allah Maha baik, dan darinya lah segala kebaikan bersumber, dan tidak ada sedikit pun keburukan yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian, sebatas itu yang bisa kita kaji pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan semakin meneguhkan iman dan takwa kita, dan juga semakin menambah rasa cinta dan rindu kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mampu istiqomah untuk melanjutkan dan meneruskan kajian tafsir ini sampai tamat atau khatam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga masuk surga bighairi hisab bersama beliau, dan juga beserta ibu dan ayah kita, istri dan anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita. Demikian juga secara umum kaum muslimin dan muslimat pun kita masukkan dan kita sertakan dalam doa kita. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita atau pertemuan kita pada sesi ini, marilah kita menutup perjumpaan atau pertemuan ini dengan berselawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai ungkapan rasa cinta dan rindu kita kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sallim 'adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyadi wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.